I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Sistem pernapasan. 1. Pengertian respirasi. Pengertian pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh manusia. Dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu yang pertama, respirasi luar. Respirasi luar merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua adalah respirasi dalam. Respirasi dalam merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dalam mengambil napas ke dalam tubuh dan membuang napas ke udara dilakukan dengan 2 cara pernapasan, yaitu yang pertama, respirasi atau pernapasan dada. Otot antara tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua adalah respirasi atau pernapasan perut. Otot diafragma pada perut mengambil kontraksi. Diafragma datar dan volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Organ pernapasan pada manusia terdiri atas 1. Rongga hidung, 2. faring, 3. trakea, 4. bronkus, 5. bronkiolus, dan 6. paru-paru. Yang pertama, rongga hidung. Udara dari luar akan masuk ke dalam rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput kering berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, ada juga terdapat rambut pendek yang tebal yang berfungsi menarik partikel kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan 2 saluran, yaitu saluran pernapasan bagian depan dan saluran pernapasan bagian belakang. Fungsi dari faring penghubung antara mulut dan hidung dengan kerongkongan. Juga berfungsi untuk menyalurkan udara dari maupun mulut untuk menuju ke trakea. Yang ketiga, trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Dalam sistem pernapasan, fungsi trakea bukan hanya sebagai jalur keluar masuk dan keluarnya udara, namun juga untuk menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang keempat, bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi 2, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuk tidak beraturan. Dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkar dengan sempurna. Fungsi bronkus menyediakan jalan bagi udara yang masuk ke dalam paru-paru. Bronkiolus cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Paru-paru adalah organ penting dalam tubuh yang peran utamanya adalah mendukung sistem pernapasan. Namun tidak hanya sebatas itu, sebenarnya fungsi paru-paru cukup kompleks. Bahkan organ vital ini juga berperan dalam proses
proses ekskresi atau pembuangan uap air dan karbon dioksida. Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas atau hiperaktivitas bronkus, sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengih, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Penyebab gejala asma yaitu infeksi saluran pernapasan atas, faktor cuaca misalnya cuaca dingin, panas atau perubahan suhu yang drastis, perokok aktif dan pasif.